Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Fartinisa dan teman saya Nailil Maziati akan menerangkan makalah kami yang berjudul Natural Approach atau pendekatan alamiah. Untuk mata kuliah metodologi pembelajaran yang diampu oleh Bu Naifah. Langsung saja untuk penyampaian pengertian dan penjelasan mengenai natural approach akan disampaikan langsung kepada teman saya Nailil Maziati. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang natural approach. Natural approach adalah metode yang diperkenalkan oleh Terrell dan Clason, atau yang menyebutnya sebagai metode pengajaran bahasa yang tradisional, atau didefinisikan sebagai penggunaan bahasa dalam berkomunikasi tanpa mendengar langsung bahasa dari penutur aslinya, dan juga tanpa mengacu analisa gramarnya atau teori tertentu tentang grammar. Natural approach adalah pembelajaran dengan tujuan menguasai bahasa target secara cepat dan tepat. Metode pembelajaran ini dilakukan secara natural dan tidak dibuat bagaimana manusia layaknya berinteraksi. Maka begitu, penekanan pada metode ini sehingga dapat disimpulkan bahwa hal terpenting dalam metode ini bukanlah tata bahasa, namun pesan yang disampaikan dan dapat dimengerti dengan baik. Bagaimana si pendengar mampu memahami kata dengan baik dari si penutur. Penguasaan bahasa naturalistik dalam pengaturan kelas, dan untuk tujuan ini menekankan komunikasi dan mengurangi pentingnya studi tata bahasa sadar dan koreksi eksplisit kesalahan siswa. Upaya juga dilakukan untuk menjadikan lingkungan belajar sebisa mungkin bebas stres. Jadi pembelajaran ini buat serileks mungkin agar apa? Agar siswa tidak terlalu stres dengan pembelajaran bahasa. Nah, dalam pendekatan alami, kekeluaran bahasa tidak dipaksakan. Jadi itu refleks, bebas, dan tidak terlalu menekankan. Tetapi dibiarkan muncul secara spontan setelah siswa memperhatikan sejumlah besar masukan bahasa yang dapat dipahami. Bagaimana si siswa itu dapat mencerna dengan baik gramar, kosakata, dan tata bahasa dari si penutur dengan refleks dan dapat dipahami. Dan yang B yaitu pengaplikasian natural approach. 1. Cara penerapan belajar dan mengajar bahasa Arab dengan audiolingual method. Jadi si penutur atau si pendidik itu mengajarkan bahasa kepada peserta didik dengan metode audiolingual atau dengan mendengarkan, atau kita tahu dengan istilah istimak. Jadi dengan pelan-pelan kita mengajarkan pertama huruf-huruf, kemudian yang kedua kosakata atau grammar yang sering kita dengar atau yang sering kita temui di sekitar kita, yang mana si peserta didik tidak merasa keberatan dan dapat dipahami serta dicerna. Karena dalam pembelajaran ini kita menggunakan metode alami atau refleks biar si peserta tidak stres. Yang kedua, cara penerapan belajar dan mengajar bahasa Arab melalui pendekatan mufradat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam cara mengajar natural approach, yaitu dengan cara penekanan mufradat. Kita mengajari si peserta didik pelan-pelan dengan perlahan-lahan mufradat yang paling gampang atau paling mudah yang kita tahu secara dasarnya. Contoh di kelas, kursi itu adalah jiplakan dari bahasa Arab kursiyun. Nah, kita bisa mengajari mereka pelan-pelan. Kursi, kursiyun. Kemudian pintu, babun. Kemudian lagi yang berada di sekitar kelas, seperti lemari, khizanatun, yang mana itu dalam lingkupnya peserta didik mampu secara pelan-pelan dan bertahap dapat menguasai mufradat, yang mana ketika dia mengingatnya itu dia langsung refleks, oh
kursi kursiun, lemari hizanatun, pintu babun. Kemudian yang ketiga yaitu cara penerapan belajar dan mengajar bahasa Arab melalui penyerapan bahasa secara alami, yaitu si penutur mengajarkan bahasa dengan baik, kemudian si peserta didik mampu menyerapnya dengan baik. Kemudian saya kasih contoh sedikit, yaitu di sini ada gambar gimana ada dua si penutur memberikan sebuah gambar atau contoh. Kemudian si pendengar atau si pembicara itu dia melihat secara langsung, dia dapat mencerna dan dapat memahami, oh seperti ini, oh ini contoh dari gambar kursi dan bahasa Arabnya, ini contoh hizanatun, atau ini contoh dari lingkungan, seperti itu. Jadi itu bagaimana kita bisa mengajarkan bahasa sebaik mungkin, secepat mungkin, tetapi juga dapat memahami si peserta didik, tidak membingungkan. Bagaimana kita mengajarkan bahasa bebas stres secara refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nailil, yakni mengenai pembelajaran natural approach. Jadi pembelajaran natural approach ini terdapat beberapa tahap model pembelajaran. Yang pertama yaitu persepsi, yang kedua elaborasi, yang ketiga eksplorasi, klarifikasi, kemudian yang terakhir penutup. Nah, ada beberapa aturan guru. Yang pertama, guru menjadi fasilitator. Yang kedua, guru menjadi organisator. Yang ketiga, guru menjadi pembuat situasi kelas atau pengatur situasi kelas. Yang keempat, guru tidak boleh memaksa murid berbicara sebelum pelajaran dimulai. Dalam artian, murid itu dipersilakan berbicara ketika sudah masuk pelajaran. Yang kelima, guru memiliki tanggung jawab untuk memilih. Nah, dalam penyampaiannya, guru tidak boleh terlalu cepat dalam berbicara, tidak boleh terburu-buru. Penyampaian harus dilakukan secara bagus dan mudah dimengerti. Nah, untuk simulasi penerapan metode ini, guru bisa memberikan games atau gambar. Kemudian peserta didik atau siswa itu nanti diarahkan untuk menebak kira-kira itu gambar apa dalam bahasa yang dituju, seperti misal bahasa Arab, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan natural approach. Kelebihan dari natural approach ini adalah yang pertama, 1. Peserta didik dapat menguasai bahasa target dalam waktu yang cepat. Yang kedua, peserta didik lebih rileks dalam situasi belajar. Yang ketiga, cocok untuk digunakan pada anak-anak usia sekolah dasar. Kekurangannya, yang pertama, tidak dapat fokus pada satu materi karena metode ini dijalankan melalui banyak kegiatan dan menghabiskan banyak waktu, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi dalam pembelajaran juga kekurangan waktu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.